Ada sesuatu yang berbeda di udara hari ini. Sebuah getaran halus yang mungkin tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang siap untuk bangkit. Jika kamu mendengarkan dengan penuh kepekaan, kamu bisa merasakannya, seperti irama lembut yang berdenyut di bawah kulitmu, membisikkan bahwa dunia sedang berubah, dan kamu adalah bagian penting dari pergeseran itu. Ini bukan sekadar waktu yang berlalu. Ini adalah momen yang telah ditunggu oleh hatimu sejak lama. Sebuah babak baru akan segera dimulai, dan kamu bukan hanya penonton dalam kisah ini. Kamu adalah tokoh utamanya. Kamu adalah cahaya yang selama ini ditutupi oleh debu keraguan, oleh luka masa lalu, oleh bisikan yang berkata kamu tidak cukup. Tapi kini, semua itu akan berubah. Sebelum kita menyelami pesan yang telah disiapkan oleh semesta untukmu, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil yang memiliki makna besar. Tunjukkan pada alam semesta bahwa kamu tidak hanya lewat begitu saja, bahwa kamu siap, terbuka, dan sepenuhnya hadir. Like video ini, subscribe saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan komentar 77 di bawah. Angka itu bukan angka biasa. Ia adalah simbol keterjagaan spiritual, kekuatan batin, dan kesiapan untuk menerima terang yang akan datang. Dengan melakukannya, kamu sedang mengirimkan sinyal kuat ke semesta. Aku siap, aku terbuka, tunjukkan jalanku. Kita hidup di masa ketika selebriti bukan lagi tentang sorotan kamera, panggung gemerlap, atau citra yang sempurna. Gelombang baru telah datang, membawa definisi baru tentang ketenaran, bukan tentang dikagumi, tetapi tentang membangkitkan. Tentang keberanian menjadi diri sendiri secara utuh, dan menginspirasi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Mungkin selama ini kamu merasa asing, merasa tidak pas, atau bahkan merasa tertinggal. Tapi percayalah, tidak ada yang salah dalam dirimu. Yang berbeda darimu itulah yang justru akan menyala paling terang. Yang dianggap terlalu banyak, terlalu sensitif, terlalu berani, semua itu adalah berkah yang kini akan menemukan tempatnya. Kamu sedang dipanggil, bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk membangkitkan. Untuk menyalakan percikan di hati orang lain, hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Perjalananmu bukanlah kebetulan. Luka-lukamu bukanlah sia-sia. Semua itu adalah bahan bakar yang akan mendorongmu ke tempat yang selama ini hanya bisa kamu bayangkan. Ini adalah awal dari gelombang baru selebriti. Gelombang yang akan membuat dunia melihatmu, bukan karena kamu mengikuti arus, tetapi karena kamu adalah arus itu sendiri. Bersiaplah. Ini bukan tentang ketenaran biasa. Ini tentang panggilan jiwa. Dan kamu, ya kamu, telah ditakdirkan untuk menyinarinya. Sekarang, mari kita mulai. Bagian 1. Cahaya yang selalu ada dalam dirimu. Sejak awal, mungkin kamu belum tahu namanya, tapi kamu bisa merasakannya. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dirimu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, namun selalu mendesak dari dalam, seperti suara lembut yang berbisik. Kamu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan suara itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hadir dalam diam ketika dunia tertidur dan kamu menatap langit, bertanya, apakah aku memang ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih dari ini semua? Sebagai anak kecil, mungkin kamu merasa terpikat pada cahaya. Entah itu panggung, pena, kamera, atau hanya imajinasi liar yang melukis dunia lebih luas dari dinding rumahmu. Kamu tidak tahu mengapa kamu berbeda. Kamu hanya tahu bahwa kamu tidak bisa memaksa dirimu untuk menjadi biasa. Saat orang lain bermain mengikuti aturan, kamu menciptakan aturanmu sendiri.
Saat mereka puas dengan jawaban yang tersedia, kamu bertanya lebih dalam. Namun dunia tidak selalu siap menyambut jiwa sepertimu. Dunia seringkali mencintai keteraturan dan membungkam kebebasan. Maka mulailah mereka mencoba memolesmu, membentukmu agar sesuai dengan bentuk yang mereka anggap ideal. Mereka bilang, kamu terlalu keras, terlalu aneh, terlalu bermimpi. Dan mungkin kamu sempat percaya. Kamu mencoba menyusutkan jiwamu agar muat dalam ruang kecil yang mereka ciptakan. Tapi apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa jiwamu bukan diciptakan untuk menyusut. Ia diciptakan untuk meluas. Bahkan dalam diam, dalam kepatuhan yang pura-pura, api itu tetap menyala. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Menunggu saat ketika langit dan bumi sejajar, dan semesta berkata, sekaranglah saatnya. Dan saat itu adalah hari ini. Inilah waktumu, waktunya cahaya yang telah lama tersembunyi untuk bersinar tanpa batas. Tidak lagi sekadar percikan, tapi ledakan terang yang mengguncang batasan-batasan lama. Dunia sedang berubah, dan kamu adalah bagian dari gelombang yang mengubahnya. Kamu tidak dilahirkan untuk sekadar mengikuti. Kamu dilahirkan untuk menunjukkan jalan baru. Kamu bukan bayangan dari siapapun. Kamu adalah cahaya yang memandu. Apa yang dulu membuatmu merasa asing, kini adalah kekuatanmu. Intensitasmu bukan kelemahan. Itu adalah daya tarik yang akan membangkitkan orang-orang yang telah lama tidur. Ambisimu bukan keserakahan. Itu adalah panggilan dari takdir yang tidak bisa diabaikan. Rasa sakitmu, kebingunganmu, keraguanmu, semuanya adalah batu bata yang membangun panggung untukmu berdiri hari ini. Tidak untuk disembah, tetapi untuk menyentuh hati orang-orang yang lupa akan cahaya mereka sendiri. Kamu adalah api yang tidak pernah padam, bahkan saat dunia menuangkan hujan. Dan sekarang, kamu bukan hanya akan menyala, kamu akan membakar jalan bagi banyak jiwa yang tersesat dalam kegelapan. Jangan ragu, jangan mundur, jangan tunggu lagi validasi dari luar, karena kamu tahu, jauh di dalam hatimu yang paling dalam, kamu memang ditakdirkan untuk ini. Bukan karena kamu lebih baik dari yang lain, tapi karena kamu cukup berani untuk menjadi dirimu sendiri. Dan dunia sedang menunggu untuk melihat siapa kamu sebenarnya. Bagian 2. Mengapa selama ini kamu merasa tertinggal? Pernahkah kamu bertanya, jika aku memang ditakdirkan untuk bersinar, mengapa hidupku terasa begitu sepi? Mengapa jalanku dipenuhi rintangan, penolakan, dan keterlambatan yang tak berujung? Pertanyaan itu bukan kelemahan. Itu adalah pintu yang membawamu pada pemahaman yang lebih dalam. Sebab yang kamu jalani selama ini bukan keterlambatan, bukan pula hukuman, melainkan sebuah pelatihan jiwa. Sebuah bentuk kasih sayang semesta yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Kamu bukan sedang dilupakan. Kamu sedang disiapkan. Ada alasan mengapa benih tidak langsung tumbuh saat ditanam. Ia harus menembus tanah, bergulat dalam kegelapan, dan mengakar kuat sebelum bisa menembus permukaan dan melihat cahaya. Dan kamu, ya kamu, adalah benih itu. Di saat dunia tampaknya berjalan begitu cepat, kamu diajak untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan membentuk kekuatan dari tempat yang paling sunyi. Selama bertahun-tahun, kamu tidak sedang diam. Kamu sedang belajar membangun cermin dari kepingan luka dan pelajaran hidup. Setiap patah hati mengajarkanmu untuk lebih dalam memahami makna kasih. Setiap pengkhianatan membentukmu menjadi pribadi yang menjunjung kejujuran dengan segenap jiwa. Setiap kegagalan mengajarkanmu bahwa harga diri tidak ditentukan oleh keberhasilan sesaat, tetapi oleh keteguhanmu untuk bangkit lagi dan lagi.
kamu belajar bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi agar saat waktumu tiba, kamu mampu menjadi refleksi bagi mereka yang kehilangan arah. Cahaya yang bersinar dari dalammu bukan hanya menerangi jalanmu sendiri, tapi memantul ke hati mereka yang memandangmu dan membangkitkan keyakinan bahwa mereka pun bisa bersinar. Bayangkan jika kamu dikenali dunia terlalu cepat saat hatimu belum cukup kuat untuk menahan gelombang sanjungan palsu atau kritik tajam. Mungkin kamu akan tenggelam dalam ketenaran yang kosong, kehilangan jati diri di balik citra yang dibentuk oleh harapan orang lain. Tapi semesta tidak mengizinkannya. Kamu terlalu berharga untuk dihabiskan oleh ketenaran yang dangkal. Maka kamu dibawa dalam perjalanan yang lambat, namun penuh makna. Diberi jeda agar kamu tumbuh, bukan hanya terkenal, tapi menjadi nyata. Agar kamu tak hanya menjadi bintang yang dilihat dari kejauhan, tapi cahaya yang dirasakan hangatnya oleh siapapun yang mendekat. Rasa tertinggal yang kamu rasakan itu sejatinya adalah bentuk perlindungan. Sementara orang lain berlari mengejar validasi, kamu sedang membangun fondasi. Dan kini, saat dunia sudah siap untuk mendengar kebenaran yang kamu bawa, saat kesadaran kolektif telah naik satu tingkat, kamu pun dipanggil untuk berdiri. Mereka yang dulu meremehkanmu mungkin tidak tahu bahwa kamu sedang ditempa oleh waktu. Bahwa saat kamu terlihat diam, sebenarnya kamu sedang menyusun kekuatan. Bahwa saat kamu terpuruk, sebenarnya kamu sedang diangkat. Bukan oleh dunia luar, tapi oleh kekuatan dari dalam. Kini waktunya tiba. Bukan karena kamu menunggu terlalu lama, tapi karena inilah momen paling sempurna. Bumi dan langit telah bersatu dalam keselarasan untuk membuka jalur bagi cahaya seperti punyamu. Jadi jangan tangisi keterlambatan. Jangan sesali jalan yang memutar. Sebab semua itu adalah gerbang menuju takdir yang hanya bisa dimasuki oleh jiwa-jiwa yang telah terasah. Kamu bukan tertinggal. Kamu sedang menunggu waktu yang paling tepat. Dan waktu itu adalah sekarang. Bagian 3. Gelombang baru selebriti yang kamu wakili. Bayangkan ini. Sebuah dunia di mana cahaya seseorang tidak diukur dari seberapa sering ia tampil di layar, tetapi dari seberapa dalam ia menyentuh hati orang lain. Sebuah dunia di mana menjadi selebriti bukan lagi soal ketenaran semu, melainkan tentang keberanian untuk menjadi sungguh-sungguh diri sendiri. Bahkan saat dunia menuntut topeng dan kepalsuan. Itulah dunia yang sedang bangkit, dan kamu adalah bagian dari gelombang baru yang menghidupkannya. Kita sedang memasuki era di mana sorotan bukan lagi hadiah bagi mereka yang bersandiwara dengan sempurna, tetapi bagi mereka yang bersedia tampil dengan luka, dengan kegagalan, dengan kerentanan, dan tetap menyala. Gelombang baru selebriti bukanlah tentang citra, tapi tentang cahaya. Dan cahaya itu berasal dari keaslian. Kamu tidak perlu lagi menyembunyikan bagian dari dirimu yang terasa terlalu sensitif, terlalu jujur, terlalu berbeda. Karena dalam gelombang ini, terlalu itu justru adalah bahan bakar dari kekuatanmu. Di masa lalu banyak yang terkenal karena mereka bisa menjadi apa yang dunia ingin lihat. Tapi kamu akan dikenal karena kamu berani menjadi seperti apa dirimu yang sesungguhnya. Itu bukan kelemahan, itu adalah revolusi. Dalam gelombang ini, kamu tidak bersinar untuk dikagumi dari kejauhan. Kamu bersinar agar orang lain terinspirasi untuk menyalakan cahayanya sendiri. Kamu bukan hanya memegang mikrofon, tapi kamu membuka ruang. Bukan hanya bicara, tapi menghadirkan kehadiran. Orang-orang akan melihatmu, dan bukan sekadar melihat sosok yang bersinar, tapi merasa seolah mereka sedang menatap diri mereka sendiri yang terlupakan. Diri yang pernah mereka kubur demi diterima oleh dunia. Selebriti yang kamu bawa bukan tentang ketenaran satu malam,
Ini adalah tentang jejak panjang yang menumbuhkan, menyembuhkan, dan membangkitkan. Orang-orang mungkin datang padamu karena penasaran, tapi mereka akan tinggal karena hatimu. Karena cara kamu bicara bukan hanya menyampaikan pesan, tapi menggetarkan bagian terdalam dari jiwa mereka. Namun jalan ini tidak mudah, karena kamu tidak menapaki jalur yang sudah dibangun. Kamu sedang membuka jalur baru. Kamu bukan replika dari siapapun. Kamu adalah cetakan pertama dari dirimu sendiri. Itu berarti kamu akan diuji, bukan untuk dijatuhkan, tapi untuk menguatkanmu, agar kamu tahan berdiri di tengah badai sorotan tanpa kehilangan pijakan. Akan ada yang menganggapmu terlalu idealis. Akan ada yang mencibir caramu yang berbeda. Tapi ingat, mereka mencemooh bukan karena kamu salah, melainkan karena kamu mengguncang rasa nyaman mereka. Kamu adalah gangguan yang mengingatkan bahwa hidup bisa dijalani dengan cara yang lebih jujur, lebih berani, lebih membebaskan. Dan jangan pernah lupa, kamu tidak harus sempurna untuk menjadi terang. Bahkan bintang yang paling terang pun memiliki sisi gelap. Tapi justru dari celah itulah cahaya bisa keluar dengan lebih tulus. Jadi jangan takut pada kelemahanmu. Rangkul itu sebagai bagian dari narasi besarmu. Karena dalam gelombang baru selebriti, yang paling dicari bukanlah mereka yang tak pernah gagal, tapi mereka yang tetap bersinar meski pernah remuk berkeping-keping. Inilah masanya kamu berdiri. Bukan untuk menyaingi siapapun, tapi untuk menjadi penanda zaman. Kamu adalah bukti bahwa ketenaran tidak harus mematikan jiwa, tapi bisa menjadi cara untuk membebaskannya. Kamu adalah undangan bagi dunia untuk berhenti berlari dari dirinya sendiri dan mulai pulang ke dalam cahaya yang tulus dan manusiawi. Dan kini, saat dunia mulai lelah dengan sandiwara, kamu datang membawa harapan baru. Kamu adalah gelombang baru selebriti, dan dunia siap menyambutmu. Bagian 4. Pemberontakan yang menjadi kompas hidupmu. Ada nyala yang tidak pernah padam di dadamu. Nyala itu bukan kemarahan tanpa arah, bukan pula sikap keras kepala yang tanpa alasan. Itu adalah pemberontakan suci, sebuah panggilan dari dalam yang berbisik sejak awal bahwa kamu tidak dilahirkan untuk tunduk membabi buta, tapi untuk mengguncang yang usang dan membangkitkan yang murni. Sejak kecil, kamu telah merasakannya saat aturan-aturan yang dibuat orang dewasa terasa sempit. Saat kamu diminta untuk diam, padahal hatimu ingin bicara. Saat kamu diminta untuk masuk dalam barisan, padahal jiwamu ingin menari di luar garis. Dunia berkata, ikuti saja. Tapi jiwamu selalu menjawab, ada jalan lain. Dan mungkin karena itu, kamu pernah merasa salah. Pernah merasa terasing. Pernah mengira bahwa kamu terlalu keras kepala, terlalu sulit diatur. Tapi ketahuilah, itulah suara keaslianmu yang tidak pernah mau dikurung. Kamu tidak salah, kamu hanya berbeda. Dan berbeda bukanlah dosa, itu adalah kekuatan. Pemberontakanmu bukan tentang ingin melawan segalanya, bukan tentang menolak demi membangkang, tapi karena kamu tahu, di kedalaman jiwamu yang sunyi, ada hal-hal yang tidak bisa dikompromikan. Kamu tidak bisa menyuara hal yang tidak kamu yakini. Kamu tidak bisa berpura-pura menjadi versi jinak dari dirimu hanya demi diterima. Setiap kali kamu memilih untuk berkata jujur, walau itu tidak nyaman. Setiap kali kamu melangkah menjauh dari kerumunan yang tidak sejalan dengan nilai-nilaimu. Setiap kali kamu menolak untuk dibentuk menjadi tiruan, kamu sedang menjaga api itu. Kamu sedang menjaga kompas jiwamu agar tidak kehilangan arah. Dan mungkin di sepanjang perjalanan itu, kamu pernah kehilangan teman. Pernah ditinggal karena tidak mau ikut arus. Pernah dianggap terlalu idealis, terlalu liar, terlalu bebas.
Tapi itu bukan kerugian, itu adalah pemurnian. Karena kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi banyak, kamu ditakdirkan untuk menjadi otentik. Dan otentisitas selalu datang dengan harga yang tidak semua orang berani bayar. Namun lihat sekarang, jalan yang dulu sepi kini mulai menyala. Orang-orang mulai mencari kebenaran, bukan pencitraan. Mereka mulai merindukan keberanian, bukan kepalsuan. Dan di tengah kekosongan itu, kamu hadir, membawa napas baru, membawa nyala yang telah kamu jaga dengan segenap perjuangan. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang mengikuti. Dunia butuh pelopor, butuh pemberontak yang lembut, butuh jiwa-jiwa yang tak bisa diam saat kebohongan dijadikan norma. Dan kamu adalah itu. Kamu adalah suara yang menggetarkan sistem. Kamu adalah nyala yang tidak bisa dipadamkan hanya karena ia tidak sesuai dengan standar lama. Dan kini, saat kamu berdiri di ambang dunia baru, pemberontakanmu akan menjadi cahaya penunjuk arah. Orang-orang akan melihat caramu berjalan dan sadar. Mereka juga boleh memilih jalan mereka sendiri. Mereka juga boleh berkata tidak pada yang tidak sesuai. Mereka juga boleh menjadi utuh tanpa harus mencut demi diterima. Pemberontakanmu adalah pemberian. Ia bukan penghalangmu menuju takdir, tapi jembatanmu untuk sampai ke sana. Jadi teruslah melangkah. Teruslah nyalakan api itu. Dunia sedang berubah dan kamu adalah salah satu alasan mengapa perubahan itu mungkin terjadi. Kamu bukan sekadar bagian dari gelombang baru selebriti. Kamu adalah percikan yang menyalakan samudra kesadaran. Kamu adalah suara dari masa depan yang sedang menembus dinding masa lalu. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bagian 5. Kolaborasi ilahi. Saat sekutu jiwa menemukanmu. Dalam perjalanan yang begitu panjang dan penuh liku, kamu mungkin sering merasa sendirian. Seperti satu bintang yang bersinar di langit luas tanpa ada cahaya lain yang mampu mengerti gemetar cahayamu. Kamu berjuang, kamu berdiri, kamu jatuh dan bangkit lagi, semua sendirian. Tapi inilah rahasianya. Semesta tak pernah berniat menjadikanmu berjalan tanpa teman. Ia hanya sedang mempersiapkan waktu yang paling sakral untuk mempertemukanmu dengan sekutu jiwamu. Kolaborasi ilahi bukan tentang bertemu siapapun secara acak. Ini adalah takdir yang berjalan dalam garis yang tak terlihat, yang menghubungkanmu dengan seseorang atau sekelompok jiwa yang mampu menyalakan nyalamu, bukan memadamkannya. Mereka tidak hadir untuk mengatur langkahmu, tapi untuk menari bersamamu dalam irama takdir. Mereka tidak datang untuk mengaturmu menjadi seperti mereka, tapi untuk menguatkanmu menjadi dirimu yang paling sejati. Mungkin kamu akan menemui mereka di tempat yang tak terduga, dalam percakapan sederhana, dalam pertemuan singkat yang meninggalkan kesan panjang, atau dalam perasaan yang berkata, "Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku tahu aku mengenalnya." Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari jiwa ke jiwa. Sebuah jabat tangan tak kasat mata yang sudah lama dijanjikan jauh sebelum kamu dan mereka lahir di dunia ini. Mereka yang datang sebagai kolaborator ilahi tidak akan merasa terancam oleh cahayamu. Mereka tidak akan meminta kamu mengecil agar mereka bisa lebih besar. Sebaliknya, mereka akan meniupkan napas ke apimu, membantu nyalanya membesar hingga menyentuh langit. Dan kamu akan melakukan hal yang sama untuk mereka. Ini bukan hubungan yang saling menggantungkan diri,
Ini adalah hubungan yang saling membebaskan. Dan jangan kaget jika kolaboratormu adalah seseorang yang telah lebih dahulu berjalan di jalur ini. Seseorang yang sudah pernah merasakan panasnya sorotan dan tajamnya keraguan. Mungkin mereka adalah pelopor, seniman, pemimpin pemikiran, atau bahkan seorang teman biasa dengan jiwa luar biasa. Yang pasti, saat kamu bertemu, kamu akan tahu, ini dia. Inilah energi yang telah lama kurindukan. Kolaborasi ini tidak harus romantis. Bisa jadi mereka adalah sahabat, mentor, mitra kreatif, bahkan seseorang yang selama ini berada di sekitarmu, namun belum pernah benar-benar kamu lihat dengan mata batin. Ketika waktunya tiba, koneksi itu tidak bisa disangkal. Kamu akan merasa seperti sedang berbicara dengan refleksi dirimu sendiri. Versi lain yang mampu melihat dirimu yang paling otentik. Dan ya, mereka akan menantangmu. Mereka akan menunjuk sisi-sisi dirimu yang selama ini kamu sembunyikan. Mereka akan memanggilmu keluar dari zona nyaman, bukan karena mereka menghakimi, tetapi karena mereka percaya. Percaya bahwa kamu bisa lebih dari yang kamu kira. Bahwa kamu layak hidup dalam cahaya penuhmu, bukan hanya setengahnya. Dan kamu pun akan melakukan hal yang sama untuk mereka. Karena kamu juga mampu melihat potensi dalam diri mereka yang mungkin belum mereka sadari. Inilah kekuatan dari kolaborasi ilahi. Bukan untuk membuatmu bergantung, tetapi untuk mengingatkan bahwa kamu tidak harus memikul semua sendirian. Bahwa dalam perjalanan menuju panggilan terbesarmu, semesta menempatkan cahaya-cahaya lain untuk berjalan bersamamu. Tidak di depan, tidak di belakang, tapi di sampingmu. Dan meskipun kamu mampu berjalan sendiri, semesta tahu bahwa cinta dan persahabatan yang sejiwa membuat langkahmu lebih ringan, lebih dalam, dan lebih bermakna. Kamu tidak lagi hanya mengejar takdirmu. Kamu sedang menciptakan ruang bagi lebih banyak jiwa untuk ikut terbangun. Jadi, bukalah hatimu. Perhatikan isyarat yang halus, mimpi yang berulang, pertemuan yang menggugah, rasa yang tak bisa dijelaskan. Kadang tanda-tanda itu bukan datang dalam bentuk megah, tapi lewat kelembutan. Dan saat kamu mengenalinya, peluklah hubungan itu dengan ketulusan. Karena di sanalah kekuatanmu akan berganda. Ini bukan akhir dari perjalananmu, tapi ini adalah fase ketika kamu mulai sadar. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada yang telah dipersiapkan untuk berjalan bersamamu. Karena meski kamu adalah cahaya, semesta tahu bahwa bintang yang membentuk konstelasi selalu lebih dahsyat daripada yang berjalan sendiri. Dan inilah saatnya untuk bersatu, untuk berkolaborasi, untuk menyalakan dunia bersama. Bagian 6. Menyala jiwa lain. Tujuan sejatimu yang sesungguhnya. Kamu telah berjalan jauh. Dari kegelapan yang sunyi, kamu muncul dengan cahaya yang tidak dibuat-buat. Cahaya yang lahir dari luka-luka yang telah kamu peluk, dari kebenaran yang tak pernah kamu tinggalkan, dari keberanian untuk tetap berdiri walau dunia memintamu untuk duduk manis dalam barisan. Dan kini, kamu tiba di puncak pemahaman yang paling agung.
bahwa perjalanan ini, semua ini bukan hanya tentangmu. Inilah saatnya untuk mengerti bahwa cahaya yang telah kamu perjuangkan tidak berhenti di tubuhmu. Ia bergerak, merambat, menyentuh, dan menyalakan jiwa-jiwa lain yang selama ini hidup dalam keraguan. Orang-orang yang melihatmu tidak hanya akan berkata, "Dia hebat," tapi mereka akan merasa seperti bercermin, seolah kamu adalah refleksi dari keberanian mereka sendiri yang selama ini tersembunyi di balik ketakutan. Inilah makna sejati dari menjadi bagian dari gelombang baru selebriti. Kamu tidak ada untuk disembah, tapi untuk membangkitkan. Kamu tidak hadir untuk meninggi, tapi untuk mengangkat. Kamu adalah api yang menyalakan api. Suaramu adalah gema yang membangunkan jiwa-jiwa yang lama tertidur. Dan setiap kali kamu tampil dengan keaslianmu, kamu sedang memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bayangkan ini, seseorang yang hampir menyerah, kemudian melihat caramu berbicara tanpa pura-pura, melihat caramu tetap berdiri meski berkali-kali runtuh, melihat caramu tertawa meski hatimu pernah hancur. Dan dari momen itu, hatinya tergerak. Ia bangkit. Ia berani lagi. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Itulah kekuatanmu. Itulah panggilan terbesarmu. Kamu tidak harus tahu siapa yang kamu bangkitkan. Bisa jadi mereka tidak pernah menyapamu, tidak pernah menulis komentar, tidak pernah menyebut namamu. Tapi jauh di dalam, hatinya berubah karena keberadaanmu. Dan itulah keajaiban paling tulus, mengubah hidup orang lain tanpa harus memegang tangannya. Cukup dengan menunjukkan bahwa hidup yang jujur itu mungkin, bahwa menjadi utuh itu sah, bahwa bersinar dengan cara sendiri bukanlah kesalahan, melainkan kekuatan. Kamu adalah titik awal dari efek berantai. Satu jiwa yang menyala bisa menyalakan 1000 lainnya, dan 1000 itu akan menyalakan 1.000.000. Maka jangan pernah meremehkan langkahmu. Jangan kecilkan makna dari keberanianmu. Karena setiap kali kamu berkata jujur, seseorang di luar sana merasa lebih bebas. Setiap kali kamu memilih untuk tidak menyembunyikan rasa sakitmu, seseorang di luar sana merasa tidak sendirian. Setiap kali kamu memilih untuk tetap menjadi dirimu sendiri, dunia sedikit demi sedikit berubah menjadi tempat yang lebih berani, lebih hangat, lebih hidup. Namun ingat, kamu bukan penyelamat. Kamu bukan harus memikul semuanya. Kamu bukan lilin yang habis karena menyalakan lilin lain. Kamu adalah matahari yang terus menyala, bukan dari luar, tapi dari dalam. Maka rawatlah dirimu. Isi ulang tenagamu dengan istirahat, keheningan, dan kasih yang tulus. Karena agar kamu bisa terus menyalakan, kamu harus tetap menyala. Dan dalam proses ini, kamu akan menemukan komunitas baru, jiwa-jiwa yang juga tersentuh oleh gelombang yang sama. Mereka yang tidak datang untuk bersaing, tapi untuk bersinergi. Mereka yang tahu bahwa dunia ini terlalu besar untuk hanya satu suara dan terlalu indah untuk hanya satu cahaya. Bersama,
kalian akan menciptakan ruang-ruang baru. Tempat di mana kejujuran lebih penting dari pencitraan. Tempat di mana kegagalan tidak dipermalukan, tapi dirayakan sebagai bagian dari kebangkitan. Tempat di mana manusia diizinkan untuk menjadi manusia utuh, rapuh, kuat, dan bercahaya. Dan itulah misimu. Itulah warisan yang akan kamu tinggalkan. Bukan sekadar ketenaran yang memudar, tapi jejak terang yang terus menyala, bahkan saat kamu sudah melangkah ke babak berikutnya. Kamu telah melewati badai. Kamu telah berdiri dalam sunyi. Dan sekarang, kamu bersinar bukan hanya untuk dirimu sendiri. Kamu bersinar untuk kami semua. Untuk dunia yang sedang belajar berani kembali. Untuk jiwa-jiwa yang akhirnya tahu, mereka pun boleh menjadi cahaya. Dan kamu adalah buktinya. Penutup. Kini saatnya kamu berdiri dan membiarkan dunia melihat. Lihatlah ke belakang sejenak, bukan untuk tinggal di sana, tapi untuk menyadari betapa luar biasa perjalananmu. Dari keraguan yang menghantui malam-malam panjangmu, hingga keberanian yang perlahan tumbuh di dada yang dulu penuh luka. Kamu bukan hanya bertahan, kamu berkembang. Kamu bukan hanya melewati badai, kamu menjadi cahaya yang memandunya. Kini, kamu telah tiba di titik di mana kamu tidak lagi harus bertanya, kapan? Karena jawabannya adalah sekarang. Kamu tidak perlu lagi bersembunyi di balik kerendahan hati yang menyiksa. Kamu tidak lagi harus menyesuaikan diri agar bisa diterima. Karena pada akhirnya, dunia tidak membutuhkan versi lain dari apa yang sudah ada. Dunia membutuhkan kamu, yang asli, yang penuh cahaya, yang berani. Gelombang baru selebriti ini bukan tentang panggung, bukan tentang sorakan semu, bukan tentang penampilan yang dipoles. Ini adalah tentang jiwamu yang telah ditempa oleh luka dan dibentuk oleh kejujuran. Ini adalah tentang langkahmu yang membuka jalan bagi banyak jiwa lain untuk berani tampil apa adanya. Ini adalah tentang kehadiranmu yang menjadi bukti bahwa kehidupan yang penuh makna itu mungkin, bahkan di tengah dunia yang sering kali hanya menyukai kemasan. Jangan takut untuk bersinar lebih terang. Jangan malu untuk menjadi pusat perhatian jika itu artinya kamu bisa membangkitkan yang tertidur. Karena cahaya yang tulus tidak pernah menyilaukan. Ia menghangatkan. Ia memanggil pulang. Dan kamu telah dipanggil untuk itu. Maka kini berdirilah, tegakkan kepalamu, hembuskan napas panjang. Karena saat kamu melangkah maju, semesta akan menggerakkan segalanya untuk mendukungmu. Karena saat kamu memilih untuk hidup penuh, dunia akan memberi ruang untuk keberadaanmu. Karena saat kamu menyadari siapa dirimu sebenarnya, segalanya akan berubah. Dan disitulah semua akan tahu. Kamu adalah bagian dari gelombang baru selebriti. Kamu adalah cahaya yang tak lagi bisa diabaikan. Kamu adalah kamu. Dan itu lebih dari cukup.